Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kita lanjutkan kajian kitab Fathul Bari ya, syarah Sahih Bukhari. Di Kitabul Ilmi jilid 1, judulnya atau babnya khuruj ya fi talabil ilmi, keluar untuk menuntut ilmu. Ini hadis tentang kisah Nabi Khidir itu ya. Udah sedikit dibahas ya kisahnya temuan sebelumnya. Ya, kita langsung masuk ke syarah ya, membaca syarahnya. Halaman 229 yang di PDF. Qauluhu ya babu khuruji ya. Silakan dibaca. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Qaluhu babu al-khuruji. Khuruji mudah ini. Babul khuruji. Ay as-safru. As-safari berarti. As-safari. As-safari. Fi talabil ilmi. Lam yadhkur fihi syai'an marfu'an. Sarihan waqad akhraja Muslimun hadithu Abi Hurairah rafuhu Rafa'ahu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati walam yukhrijuhu al-musannifu ikhtilafin dan qawluhu warahila Jabir bin Abdullah Jabir udah Pak ini warahila Jabir bin warahila Jabir bin Abdullah wa huwa al-ansariyyu as-sahabiyyu al-mashhur wa Abdullah bin Anas wa Abdullah bin Unais bi dhammil hamzati musbiran huwa al-jahmiyyu haliful ansari qalu fi hadisin wahid huwa hadis ini udah panjang cukup lah ya, jadi syarahnya ya, penjelasannya qauluhu perkataan Imam Bukhari dalam saya gantinya tutup dulu. Ini negara Islam. Tutup rapat aja. Jadi huruj keluar ayat safar itu safar. Keluarnya maksudnya safar. Fi talabil ilmi ya, dalam menuntut ilmu. Lam yadkur fihi syai'an marfu'an sharihan. Di kata Ibnu Hajar ya, Imam Bukhari tidak menyebutkan pada bab ini satu pun ya atau sedikit pun hadis yang marfu yang jelas ya berkenaan dengan keutamaan keluar atau safar untuk menuntut ilmu. Tapi ini kan hanya kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi tidak menyebutkan hadis secara khusus
yang menyebut keutamaan untuk mencari ilmu. Waqad ahraja Muslimun hadis Abi Hurairah rafa'ahu. Sungguh Muslim telah mengeluarkan hadis Abi Hurairah yang ia marfukan, ya, artinya dinisbatkan kepada Nabi, ya. Tadi sudah kita bahas. Jadi marfu itu berarti hadis yang dinisbatkan kepada Nabi, mauquf kepada sahabat, maktu kepada tabi'in. Man salaka tariqan, nah, ini terkenal ya hadisnya. Siapa yang mencari, menempuh jalan yang untuk mencari padanya ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Walam yurijul musannifu litilafin fi. Ya, penulis ya Imam Bukhari tidak mengeluarkan hadis itu karena ada perbedaan pendapat padanya, pada hadis tersebut. Ya, tapi yang jelas tentu sahih, ya. Makanya Imam Bukhari tidak mencatatkan meriwayatkan semua hadis sahih, tidak. Ya, tapi hadis-hadis yang sesuai syaratnya, yang kualitas kesahihannya tinggi gitu. Sehingga hadis sahih ya tidak terbatas di Sahih Bukhari saja. Ya, di Sahih Muslim atau di kitab-kitab hadis lain juga terdapat hadis-hadis yang sahih. Qauluhu wa rahila Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah telah melakukan rihlah, perjalanan, yaitu Al-Ansari, ya. Orang Ansor, as-sahabil masyhur, seorang sahabat yang terkenal. Wa Abdullah bin Unais bin Abil Habsah. Dan Abdullah bin Unais dengan mendomakan Hamzah, ya, Unais musagharan, dalam keadaan ditasgir. Jadi ditasgir, ya, dari Anas jadi Unais. Wahwal Juhani, ya, Juhani Haliful Ansor, yang sekutunya Ansor. Qauluhu, perkataannya fi hadisin wahid, dalam satu hadis. Bahwa hadis akhrajaul musannif. Ya, hadisin wahid ini di redaksinya. Nah, ini ya. Jadi Jabir bin Abdullah itu kan melakukan rihlah, perjalanan selama 1 bulan kepada Abdullah bin Unais untuk mencari satu hadis. Ini sebagai contoh bagaimana rihlah, ya, melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Nah, apa satu hadis itu? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabil Mufrad, dan Imam Ahmad, ya, dan juga Abu Ya'la dalam kedua musnadnya, ya, artinya dalam Musnad Ahmad dan Musnad Abu Ya'la. Min Tariq Abdullah ibni Muhammad bin Uqail annahu sami'a Jabir bin Abdullah, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah yaqul, berkata, balagoni an rajulin, hadisun, berarti, ya, telah sampai kepadaku dari seorang laki-laki satu hadis yang ia dengar sami'ahu min Rasulullah SAW. Ya, yang ia dengar dari Rasulullah SAW, fasara itu ba'iron. Kemudian aku membeli unta tunggangan. Cuma syaddatu rahli, kemudian aku kuatkan perjalananku. Sirtu ilaihi syahron. Ya, aku berjalan kepadanya selama 1 bulan, hatta qadimtu Syam. Sampai aku tiba di Syam, fa idza Abdullah ibnu Unais. Ya, maka ternyata dia adalah Abdullah bin Unais. Ya, jadi yang dicari itu, yang memiliki hadis itu. Fakultu lil bawabi, aku katakan kepada penjaga pintu, ya, atau gerbang. Qul lahu Jabirun al-bab. Katakan kepadanya, Jabir ada di pintu. Faqala Ibnu Abdullah, ya, dia berkata, ya Ibnu Abdullah, maksudnya Jabir bin Abdullah. Qultu na'am, ya, aku katakan iya. Faharaja fa'tanaqani, lalu ia keluar dan memelukku.
Jadi sudah diketahui sahabat mulia jadi itu bilang. Aku katakan, dikata Jabir ya bin Abdullah. Hadisun balagoni anka annaka sami tahu min Rasulullah SAW. Ada satu hadis yang sampai kepadaku darimu bahwa engkau mendengarnya dari Rasulullah SAW. Fakhasyitu an amuta qabla an asma'u. Maka aku takut, khawatir aku meninggal sebelum aku mendengar. Gitu ya. Jadi ingin mendengar langsung dari yang meriwayatkan hadisnya, tidak dari yang lain. Ini luar biasa ya sahabat. Faqala lalu dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini hadis tentang apa namanya? eh, kebangkitan ya, kebangkitan. Yuhsyarun apa hasyara yahsyaru ya. Yahsyuru ya. Yahsyurullahu an-nasa yaumal qiyamati uratan. Allah akan membangkitkan manusia pada hari kiamat dalam keadaan telanjang. Al hadis, pada karol hadis. Lalu dia menyebutkan hadis ini panjang hadisnya. Hadisnya panjang ya. Di manusia Allah membangkitkan manusia dalam keadaan telanjang, belum dihitan, ya gurolat gitu. Ya, dan Aisyah kan bertanya apakah tidak melihat satu sama lain. Kata Rasulullah apa al amru azamu min dalik min an yandura ya, eh, perkaranya pada saat itu lebih besar daripada sebatas melihat-lihat itu. Orang udah nggak mikir lagi itu. Ya jangankan melihat ke orang lain ya dirinya aja nggak peduli gitu kan, tidak berbusana. Ya jadi dalam kondisi yang takut yang sangat hebat ya, sehingga orang lupa ya dengan kondisi yang ada karena saking takutnya kepada Allah pada saat itu. Walahu tariqun ukhra, dan dia memiliki jalur lain ahrojahat Tabarani. Jadi diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani fi Musnad Syamin, dalam Musnad Syamin orang-orang Syam, wa tamam apa fi fawaidihi min tariq. Ada domirnya nggak di situ? Enggak, di situ tamam ada domirnya nggak di situ? Nggak ada, tamam aja. Samin utamamun ini di bukan fi fawaidihi dalam faidahnya min tariqil Hajjaj bin Dinar, dari jalur Hajjaj bin Dinar dan Muhammad bin Munkadir an Jabirin qala kana yabluguni anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisun fil qisas. Ya, sampai kepadaku dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tentang kisos. Ya, maksudnya kisos di hari kiamat ya, pengadilan. Kan kisos di antara binatang ya. Tapi kan setelah itu diratakan dengan tanah ya, binatang-binatang itu. Makanya kan orang-orang kafir ketika melihat binatang jadi tanah ya mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ya alangkah baiknya ya andaikan aku jadi tanah saja ya, seperti binatang yang diratakan dengan tanah itu tidak kemudian masuk ke dalam neraka ya. Iya enggak diratakan itu kisos apa?
terhadap binatang. Kalau kalau apa namanya manusia ya tentu akan dibalas ya dengan neraka ya siksa neraka. Wa kana sahibul hadis bi Misra ya yang mempunyai ya atau sahibul hadis itu di Mesir ya fastara itu ba'iron ya aku membeli unta fasir tu hatta waratu Misra. Aku berjalan sampai tiba di Mesir, lalu aku menuju kepada pintu laki-laki tersebut pada karonahu. Nah, dia menyebutkan yang semisalnya. Wa isnadu salih, sanadnya salih ya. Walahu tariqun salisa, ya, ada juga jalur yang ketiga, Karojal Khotib yang dikeluarkan oleh Khotib Al-Baghdadi ya dalam kitab Rihlah ya di dalam kitab karena Khatib Al-Baghdadi itu punya kitab Rihlah fi Talabil Hadis. Rihlah untuk mencari hadis jadi secara khusus ya itu Khatib Al-Baghdadi menuliskan tema ini. Min Tariq Abil Jarud Al-Arasi ya bahwa binu disakinah berarti ansi ya. Nun yang sukun an Jabir. Kalau balagoni hadisun fil kisos. Pada kalau hadis nahwa. Dia menyebutkan hadis yang semisalnya wa fi isnadi dhaifun. Dalam hadisnya ada apa dalam sanadnya ada kedoifan. Jadi yang ketiga itu berarti hadisnya dhaif ya sanadnya. Wada ba'dul mutakhirin an hadza yanqudul qaidatal masyhurata. Sebagian ulama kalangan mutakhirin belakangan mengklaim ya, bahwa ini bertentangan dengan kaidah yang masyhur ya annal Bukhari haitsu yu'alliqu bisigotil jazmi yakunu sahihan wa haitsu yu'alliqu bisigotil tamrid yakunu fi illatun. Ya bahwa Imam Bukhari itu ya eh, ketika beliau menyebutkan ta'lik ya ta'lik itu artinya hadis mu'allaq itu ya yang sudah dibahas dalam pembahasan mustalah hadis mu'allaq jadi nggak nyebutin rawi ya jadi dari Imam Bukhari langsung menisbatkan ke Nabi atau ke sahabat jadi rawinya nggak disebutin itu namanya mu'allaq hadis mu'allaq ya kalau memang nggak ada sanadnya ya doib ya tapi terkadang sebenarnya ada sanadnya cuman tidak disebut gitu. Nah, di sini kan mu'alak Imam Bukhari menyebut warohala kan langsung deh. Ya, Jabir melakukan rihlah, Jabir bin Abdullah melakukan rihlah ya dalam perjalanan 1 bulan ke Abdul bin Unais dalam satu hadis. Nah, ini kan hadis mu'alak tanpa sanad. Jadi Imam Bukhari langsung menisbatkan ke Jabir bin Abdullah ini kan sahabat. Tentu Imam Bukhari nggak ketemu dengan sahabat. Jadi ini hadis mu'alak. Nah, di sini menggunakan sigot jazm. Sigot jazm itu fi'il maklum ya kalau dalam ilmu nahwu. Jadi menggunakan fi'il maklum warohala Jabir. Jabir bin Abdul Rihla. Jadi itu di jazm artinya dipastikan gitu ya. Kalau selain jazm itu kan sigotul jazm ya namanya. Kalau menggunakan fi'il majhul ya, kila bisa dikatakan ruya. Nah itu namanya disebutnya sigot tamrid. Jadi mengandung penyakit tamrid marad. Ya artinya lemah ya itu biasa kalau di apa
lakukan oleh ahli hadis, ya oleh ahli hadis. Kecuali kalau bukan oleh ahli hadis. Kalau bukan oleh ahli hadis biasanya nggak menunjukkan kelemahan, dia cuman menggunakan bentuk fi'il majhul aja gitu. Tidak memaksudkan ada kelemahan. Tapi kalau ahli hadis itu biasanya memaksudkan ketika menggunakan fi'il majhul itu ada kelemahan, tamrin gitu ya. Nah, di sini dari apa redaksi ini ada kalangan mutahirin kata Ibnu Hajar yang menganggap bahwa ini bertentangan dengan kaidah yang masyhur yang digunakan oleh Imam Bukhari. Jadi kalau menggunakan sigot jazm tadi itu menunjukkan sahih, menggunakan sigot tamrin berarti dhaif, mualaknya Imam Bukhari itu. Karena kan hampir di setiap bab itu beliau suka ada mualak gitu. Jadi nyebutin, jadi disambungkan dengan judul gitu, tanpa menyebut sanad. Ya, nah itu kan ada yang saya ada yang lain mualaknya Imam Bukhari itu. Ya. Nah, di sini lianau ala qahu bil jazbi huna. Karena beliau mentaklik hadis ya, jadi menyebutkan hadis secara mualak dengan jazm ya, dengan sigat fi'il maklum tadi ya. Jadi rahila gitu ya. Huna summa raja tarfan min matni fi kitab tauhid bi sigati tabdid. Kemudian beliau mengeluarkan meriwayatkan ujungnya dari matannya ya dalam kitab tauhid bi sigati tabdid dengan sigot tamrid yang menggunakan fi'il majhul itu. Faqala wa yudkaru. Nah, ini kalau yudkaru berarti fi'il majhul itu namanya sigot tamrid. Disebutkan sigot tamrid. Jadi di kitab tauhid di Sahih Bukhari yang terakhir ya. Kitab terakhir dari Sahih Bukhari itu kitab tauhid. Jadi menggunakan sigot tabri wa yudkaru an Jabirin an Abdullah bin Unaisin qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul yahsyurullahu al-ibada fayunadihim bisautin. Ya Allah membangkitkan hamba-hambanya lalu memanggil mereka dengan suara al-hadis. Ya, jadi dan seterusnya baca lanjutan hadisnya. Wa hadhihi da'wa mardudatun. Klaim ini tertolak kata Ibnu Hajar ya. Nah, jadi seperti biasa Ibnu Hajar selalu membela ya apa namanya Imam Bukhari karena beliau penguasaannya lebih dalam, lebih luas. Wal qaidatu bihamdillah ghairu muntaqidatin. Kaidah ini ya kaidahnya itu dengan bihamdillah alhamdulillah tidak bertentangan. Wa nadarul Bukhari adaqu min an yu'tarada alaihi bimisli hada. Pandangan Imam Bukhari itu lebih dalam, lebih jeli ya untuk tentang semacam ini. Fa inna haitsu dzakara al-irtihala faqad. Nah, jadi eh, harus jeli gitu. Ketika Imam Bukhari menyebutkan dengan sigat jazm itu bagaimana sebetulnya yang sahihnya gitu ya. Nah, ketika disebut dengan sigat tamr itu kelemahan di sisi mana gitu. Jadi nggak sama. Ya, fa inna wa haitsu dzakara al-irtihala faqad ya, yaitu di mana ya ketika beliau menyebutkan rihlah saja. Nah, beliau menggunakan sigot jazm. Jazm kan artinya memastikan ya. Li'anna al-isnad hasanun wa qad ya'tadada. Sesungguhnya sanadnya itu hasan dan sungguh dia telah menguatkan. Wa haitsu dzakara tarfan minal matni lam
yadzim bihi li'anna labda sauti mimma yutawaqqafu fi itlaqi nisbatihi ila rabbi wa ya ini agak beda nih kalau ini agak beda pemahaman Ibnu Hajarnya. Nah, adapun ya apa ketika dia menyebutkan satu bagian ya taruhannya ini satu bagian dari mata, beliau tidak memastikan, artinya tidak menggunakan siwak jazm ya, tapi tamrin ya yudkaru wa yudkaru. Ya karena lafaz saud ya termasuk yang tawakuf dalam menisbatkannya kepada Allah dan itu butuh kepada takwil. Fala yakfi fi majul hadis min tariqin muhtalafin fiha walau i'tadadat. Dan tidak cukup padanya datangnya hadis dari jalur yang diperselisihkan padanya walaupun ia menjadi kuat. Nah, tentu ini pemahaman dari Ibnu Hajar ya, karena Ibnu Hajar sebagian tempat agak terpengaruh dengan ahli kalam ya, akidah ahli kalam yang menolak kalau ahli kalam kan jelas ya mereka jelas-jelas mengatakan kalamullah itu tanpa huruf tanpa suara. Ya, dari mana mereka memastikan itu? Karena dianggap, ini anggapan aja sebenarnya. Dianggap huruf dan suara itu kekhususan makhluk. Ya, itu para ahli kalam. Jadi Ibnu Hajar ini agak terpengaruh ya dalam masalah itu. Tapi kalau kita lihat penjelasan para ulama salaf, termasuk Imam Bukhari sendiri itu jelas. Jadi ini hanya pemahaman Ibnu Hajar ya, tidak sesuai dengan pemahaman Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari justru pernah saya share ya tulisannya ke dalam hadis apa namanya yang sahih yaitu disebut Allah itu memanggil dengan suara. Ya yunadi bisautin ya sami aman qaruba kama sami aman bauda. Jadi Allah itu memanggil dengan suara. Suara ya memanggil dengan suara yang suara Allah itu tentu berbeda dengan suara makhluk. Yang dia itu bisa didengar oleh yang dekat dan yang jauh. Ya, jadi itu jelas tuh penisbatan. Nah, maka Imam Bukhari itu Bukhari sendiri menjelaskan dalam Sahih Bukhari-nya. Ini walau alam Ibnu Hajar apakah tidak menelaah ya perkataan Imam Bukhari yang jelas ini atau tidak beliau itu. Jelas Imam Bukhari itu mengatakan ya sautullah la yusbihu aswatal makhlukin. Ya, suara Allah dia tidak sama dengan suara makhluk. Ya, jadi enggak perlu kepada pentawilan. Ya, orang yang mentawilkan itu kan dianggapnya, wah ini sama dengan makhluk. Dia memastikan sama dengan makhluk. Dari mana memastikan bahwa suara itu makhluk? Ya, Allah juga tidak tidak mustahil ya untuk apa namanya berbicara dengan suara. Ya, dan ketika ditetapkan suara bagi Allah, ya sembari kita katakan suara Allah tidak sama dengan suara makhluk karena jelas ya laisa kamitslihi syai'un itu tidak ada yang serupa dengannya. Jadi apapun sifat yang ditetapkan bagi Allah ya kita tetapkan ya dan pasti beda dengan makhluk ya. Jadi mudah sekali untuk dalam penetapan sifat Allah ini ya tidak dipenuhi anggapan negatif gitu ya karena kalau semuanya dilihat misalnya oh ini sama dengan makhluk ya semuanya juga ada pada makhluk ya, mendengar Allah mendengar makhluk juga mendengar Allah melihat makhluk juga melihat apakah karena di makhluk ada sifat-sifat tersebut lalu kita nafikan dari Allah kan akhirnya kalau menggunakan metode kalam itu yang diwarisi dari pemikiran filsafat Yunani ya yang kemudian digunakan oleh
Kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, ya ini mereka kan menolak semua sifat Allah gara-gara dianggap sama dengan makhluk. Padahal yang benar tetapkan semua sifat itu sambil apa namanya meniadakan keserupaan dengan makhluk. Nah, termasuk masalah suara ini jelas sekali. Bahkan Imam Bukhari sendiri secara jelas menyatakan dalam Sahihnya. Ini walau alam Ibnu Hajar kenapa tidak ketika membahas masalah saud ini tidak menukil langsung perkataan Imam Bukhari, ya Ibnu Hajar ini. Karena beliau agak-agak terpengaruh dengan metode kalam. Ya, bahkan kan Abu Nasr As-Sijzi ya yang wafat tahun 444 444 Hijriah. Abad kelima ya beliau imam besar menulis satu kitab khusus masalah ini Ar-Raddu Alaman Ankarol Saud wal Harf atau Al-Harfa was Saud. Bantahan kepada orang yang menolak suara dan huruf yang ditetapkan bagi Allah. Itu kita khusus di situ. Akan disebut ijma ya para ulama salafus saleh. Ya kan? Karena yang ahli kalam ini yang menggunakan metode kalam, ini mereka metodenya lain. Ya, menggunakan apa namanya teori-teori jisim, teori-teori aron itu kan dari pemikiran filsafat yang para ulama salam nggak menggunakan itu semua. Jadi itu tentang pembahasan suara karena jelas ya ketika Nabi Musa dipanggil itu kan ada suaranya. Nah, itu suara siapa? Suara Allah. Jadi kan di situ mengatakan ya apa innani anallah. Kan jelas ketika Nabi Musa itu dipanggil ada suara yang didengar oleh Nabi Musa dan mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah. Berarti suara siapa itu? Suara Allah. Tidak pakai calon. Nggak mungkin kalau misalnya ada makhluk lain ya yang diwakilkan lalu dia mengatakan aku Allah. Berarti makhluk mengatakan dirinya Allah. Nggak mungkin. Jadi nggak perlu lagi ditakwil ya. Nggak perlu lagi dialih-alihkan makna yang sudah jelas seperti itu. Kita tetapkan saja ya dan nggak ada sama sekali ketika disebut Allah berbicara dengan suara itu nggak ada sama sekali sama dengan makhluk. Ya pasti berbeda. Ini kan anggapan para ahli kalam saja sebenarnya. Nah, jadi di sini ya agak sedikit dikritisi ya dari Ibnu Hajar ya kenapa beliau tidak menampilkan perkataan Imam Bukhari langsung padahal jelas. Imam Bukhari menyebut ya sautullah itu pernah saya tulis. Sautullah la yusbihu sautal mahlu atau aswatal mahlukin. Ya, suara Allah tidak sama dengan suara para makhluknya. Allah alam bisawab ya sampai situ barangkali ada yang ditanyakan. Ya cukup insyaallah. Syukran ala ihtimamikum. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.